Bapak-bapak di para mahasiswa yang hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat tamu undangan yang telah berhadir di Mentakin desa sekarang ini, yang terhormat kepada pengurus LDI desa sekarang, pada malam hari ini kami keluarga besar LDI desa sekarang mendapat anugerah. Mungkin nanti akan dipergunakan sebagai ungkapan pertama kali saya bersyukur kepada Allah yang mana ini kita selalu diberi hidayah dan taufiknya sehingga dapat bermuajah di Masjid Baitul Mutakin desa sekarang ini dengan keadaan aman. Mudah-mudahan pertemuan ini kita semua akan diberi anugerah Allah menjadi kemaslahatan di dunia dan akhirat. Di sini Bapak Ibu dan Bapak para mahasiswa yang terhormat, ini saya sebagai sesepuh Masjid Baitul Mutakin ini saya ucapkan selamat malam, selamat berjumpa di sini. Masjid ya ini masjid di desa ya ini Pak biasa demikian ini. Mungkin ini dirintis kalau tidak salah mulai putaran batu pertama tahun 2001 ya, 2001 dengan renovasi yang sedemikian ini mungkin belum sempurna ya. Mohon maaf mungkin kurang begitu nyaman. Sebenarnya tadi saya menyiapkan di ruang tamu di depan, tapi karena informasinya dari tamu yang datang itu 20 orang dan kapasitasnya hanya sekitar 10 orang, sehingga kita tempatkan di dalam masjid ini supaya lebih enak. Nanti para bapak dan bapak selaku pendamping dari mahasiswa ini, mudah-mudahan apa yang telah kita cintai pada malam hari ini nanti bisa memberikan manfaat dunia. Salam itu sebagai termasuk saya sebagai nasihat di Masjid Baitul Mutakin ini, mungkin dari sini saya sebagai sebagai gubernur ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian nanti bapak-bapak kedatangan ke sini, apa yang mau disampaikan di sini tidak membatasi Pak. Saya tidak membatasi waktu, dipersilakan kepada teman-teman. Alhamdulillah jalan-jalan Allah memberi manfaat dan berkah dan nanti diberikan oleh dari organisasi Bapak Amari. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak, mahasiswa, mahasiswi, dan Bapak dosen. Ngaku tuh Pak, di penampilan asli itu. Nah, itu Kustomo. Bapak Kustomo. Oke, selamat datang Pak. Ini kita di masjidnya organisasi LDI Pak. Sedang kita berakhir yang sebelah sananya itu ke utara Kristen, paling selatan Katolik.
Oke, Bapak Ibu, semoga di malam hari nanti bisa membawa pulang informasi-informasi apa aja yang mbaknya butuhkan. Ini langsung awal ya Bapak, mungkin temanya ini tentang sebelum temanya monggo dari panjenengan Pak Mustofa. Ini yang ingin dikaji dari sini ini temanya adalah tentang keragaman. Sekarang ini kan desa ini yang di dalamnya banyak umat beragama. Jadi di satu sisi keragaman dalam hal keragaman, jadi tidak meluas kemana-mana, tetapi berfokus ke persoalan keragaman agama. Nah, hasilnya apa di sini ini kok bisa menjadi buku pernah tidak ada gejala gitu. Padahal sekarang ini kan rame-ramenya politik identitas. Yang pertama, yang kedua, pihak-pihaknya atau juga strategi dan upaya-upaya untuk merajut kebersamaan dalam rangka menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat dan beragama di sini. Sementara juga yang biasa dulu ya kami berikan untuk mendapatkan informasi dari Pak Fandi beserta pengurus yang ada di majelis ini. Itu aja Pak Fandi kami sampaikan. Jadi kami sangat ingin tahu apa rasanya bisa seperti ini ya, walaupun berbeda tapi bisa hidup berbandingnya rukun gitu. Karena di desa yang lain itu jarang yang seperti ini, jarang menemukan. Umumnya kami menemukan di desa itu sifatnya rumit. Di sini diteruskan tapi bisa harmonis, bisa rukun. Walaupun misalnya ada isu atau gejala yang kiranya itu nanti membawa akibat apa, istilahnya intoleransi atau pecah, itu sudah bisa diatasi sendiri lah. Ini di tempat lain ya seperti ini Bapak. Ya mungkin di Jawa Timur atau mungkin di Indonesia tidak bisa hanya bisa itu dengan jari aja. Gitu. Monggo. Terima kasih. Ya, bisa tak tangkap ya, yang tentang strategi khususnya bagaimana dari organisasi atau Islam organisasi itu menghadapi kerukunan yang beragam sekali di desa sekarang. Sebelumnya saya perkenalan dulu Pak ya. Sebelah kanan saya Pak Sumito. Nah ini Pak Ustadz atau sesepuh. Kemudian sebelah kanan saya Pak Jito. Ini ketua PJ atau PAJ Pak? PAJ, pimpinan anak cabang desa sekarang. Kemudian sebelah kita sendiri Mas Adil. Ini Mas Ustadz yang bisa mengajar ngaji. Nah, langsung kemudian saya Pak Fandi. Dan saya sehari-hari dinasnya sebagai ASN guru BK di SMK Negeri 1 Nasem. Saya dulu lulusan dari Universitas Negeri Malang atau UM Malang sana. Iya, satu alumni dengan saya. Oh, kita sealumni sama. Alumni kalau kita Pak Tiga, saya duduk di PPS. Saya juga masuk angkatan 81, kemudian lulusnya 87. Saya belum lahir kan. S1. Oke. Kemudian S2-nya di Indonesia. Itu sudah lama selama waktunya baru ada kesempatan untuk studi lanjut. 2008 terus Alhamdulillah. Kemudian kembali lagi ke UN untuk lanjut lagi tahun 12
komunitas PGRI Jombang. Oke, langsung Mbak. Kami dari warga RI khususnya di desa sekarang itu, ini kan proses beragama ya, kemudian tidak berlangsung 1 hari 2 hari Mbak. Nah, jadi berlangsung sudah lama sekali, puluhan tahun. Memang saya tidak layak di Kediri Pak, saya layak di Papua Wamena. Tapi saya TK sudah di sekarang. Nah, TK sudah di sekarang kurang lebih usia saya 34, tapi di sini kurang lebih dari 33 tahun. Ya kondisinya sudah seperti ini Pak, sudah beragam dan alhamdulillah kebetulan contoh nyata itu bahwa saya Hindu dari ibu saya, melahirkan bahwa saya itu ada yang Islam LDI, ada yang NU, ada yang Kristen, bahkan ada yang keyakinan. Itu ya alhamdulillah kebetulan saja. Terus strateginya apa dari warga ini? Kebetulan kami dari kecil itu selalu digembar-gemborkan yang namanya budi luhur. Apa yang budi luhur? Budi luhur adalah suatu sikap atau kebiasaan ritual supaya kita bisa saling menghormati, tinggal rasa antar umat beragama pemerintah. Bahkan kita itu ada sudah apa ya? Sudah mendarah daging. Kalau kita sampai ketahuan itu bertengkar atau berselisih paham dengan orang yang beda agama, kita sangat malu sekali. Bahkan kalau kita suruh pilih geger dengan beda agama sama agama, pilih yang sama orang beda. Saat kita menjaganya, itu logikanya ibaratnya seperti itu. Nah, dalam bulan tahun ini kita selalu saya dari kecil ya, di warga dari kecil dari cabang dari Pak itu selalu didorongkan supaya menerapkan itu betul dan 5 kompetensi sosial emosional. Saya rangkumkan sedikit ya. Apa itu? Jadi betul melalui 5 kompetensi sosial emosional. Yang pertama adalah kesadaran diri Pak. Bagaimana kita warga ini sadar dulu bahwa kita hidup di tengah kondisi yang berbeda. Itu logik. Kalau kita tidak menyadari itu mau menjalankan susah. Bahkan kita lihat aja dalam satu baris ini ada 3 tempat ibadah besar. Ini ibaratnya mohon maaf saya makan masjid RI, utara Hindu, timurnya lagi NU besar saja. Apakah bisa jalan semua dan masjidnya juga boleh ada? Ya saya nggak menyindir daerah lain. Alhamdulillah inilah bukti nyata di negara Mandalika. Secara real di Indonesia di sekarang ya banyak. Kita kalau ingin tahu kerukunan tanpa memandang minoritas mayoritas di sekarang. Dan itu sudah diakui Pak, sudah diresmikan tahun 2021. Oh, 26 Desember 2021 di depan Bapak daerah ya, plakat dikatakan oleh Bu Kofifa, Gubernur dan Bupatinya Mas Dito. Itu kita benar-benar sudah diresmikan, kita tidak retorika, memang kondisinya seperti ini. Tidak dibuat, tapi memang kita berusaha supaya bagaimana antara warga itu rukun. Kemudian nomor 2 itu adalah kesadaran sosial. Bagaimana kita dari kecil sampai besar ini pengajian Pak, bapak-bapak sesepuh kita, bapak ustaz, mas ustaz itu selalu menggembirkan kita harus sadar sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Ada kalanya sebagai makhluk kita ada makhluk individu dan makhluk sosial. Kita harus bisa mengenali. Nah, kemudian yang ketiga adalah manajemen diri. Setelah kita sadar kita hidup di desa yang beragam, kita harus bisa manajemen diri kita. Bagaimana kita menyikapi teman-teman kita. Bahkan kalau saya pernah cerita dari SD, samping saya ini biasanya ya itu saya Islam enak itu. Kita alhamdulillah kalau sudah terbiasa berbeda, kita tidak pernah berbuat masalah hidup. Karena itu menurut saya kurang etis ya, namanya orang berbeda. Mohon maaf dalam satu rumah tangga nggak boleh sama. Kalau laki sama laki kan nggak timbul anak ini, pasti ada suami istri berbeda, akhirnya melahirkan anak. Dengan perbedaan itu muncullah kekuatan yang luar biasa. Contohnya di Indonesia dan contoh paling kecilnya realnya ya bisa sekarang kita. Kemudian yang keempat itu adalah keterampilan relasi. Kita diajarkan waktu pengajian dari kecil sampai sekarang Pak, bagaimana kita tokoh dengan orang.
di samping dengan warga di sini dengan orang luar. Kalau di sana sedang ibadah malam Jumatnya, kalau kita naik motor jangan dibayari, kita tahu diri lah, kita pelan-pelan. Alhamdulillah Pak, meskipun kita warga Hindu atau Natal, kita sama-sama mendukung Pak, saling mengucapkan, saling mengasah mengucapkan selamat hari Natal, selamat kuningan dan sebagainya, saling menghormati. Dan bahkan di sini kalau agama Islam dan Idul Fitri yang Hindu itu semuanya ada jadinya semua. Karena memang saudara kita beraneka ragam, kita keliling di sini seperti itu. Kemudian yang kelima itu bagaimana kita mengajarkan kepada warga ini, membekali mereka kepada pemuda-pemudinya tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Sebelum melakukan sesuatu yang dipikir dulu dampaknya. Khususnya kepada warga Natal umat beragama itu penting sekali Mbak Mas. Kalau kita itu apa ya, sekarang banyak isu-isu Islam radikal. Itu mohon maaf, biasanya orang yang Islam radikal itu ngaku kan bisa jauhi bulan orang itu opini kurang itu, opini rapi. Ya cuma di situ aja main, nggak pernah main di daerah lain. Jadi kalau di sekarang di sini dan terbiasa perbedaan, ya sudah biasa. Yang Natal ya biasa juga. Kalau mereka merayakan hari raya, kita diundang semua. Sesuatu kita diundang semua di sana untuk saling bukan saling merayakan, ibaratnya mengundang menghormati tamu yang datang seperti itu. Itu beberapa strategi dari warga ini, yaitu melalui program 5 kompetensi sosial emosional. Itu Pak, mungkin dari selaku Bapak dosen, mahasiswa-mahasiswanya ada yang ditanyakan kok? Kami persilakan. Pak tadi menyebut tentang seluruh pengalaman bersekolah di sini, apakah sampai dengan sekarang? Sekolah-sekolah yang ada di sini, naik sekolah bahasa, itu apakah juga begitu apa namanya peserta didiknya itu tidak terdiri dari pengalaman itu? Apa namanya menurut atau belakang-belakangnya keluarga beda gitu. Terus gurunya akan ngajar, misalnya pendidikan agama itu dijadwalkan sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau yang putra putrinya mati dulu, nanti gurunya kan sudah ini, terus yang Muslim, juga seperti ahli yang ternyata. Padahal mereka itu selalu ada dalam satu ruang. Apakah ada pengaturan jadwal khusus waktunya pelajaran agama nanti memenuhi dirinya masing-masing, dan sekolah itu disediakan guru yang berbeda apa itu di sini. Pak, sampai sekarang tetap sama. Jadi kalau di sekolah, contohnya di sana ada, kita kan dalam dosen ini saya sekolah lama, SDN sekarang, kemudian baru ada baru sebelah itu SDN. Yang saya bicarakan yang di SDN sekarang itu, saya sekarang tetap betul Pak. Kalau pelajaran agama sesuai dengan sekolah yang lainnya, ada khusus misalkan dari Senin waktunya agama Islam, tapi kalau agama Islam tetap satu Pak. Tidak dibedakan LDN, mungkin nanti bedanya waktu tes ujian akhir, waktu sholatnya, itu kan tidak kita ada yang berbeda, dan mereka juga memahami. Nah, berarti tetap dilayani Pak? Tetap dilayani. Bahkan yang Hindu juga ada gurunya sendiri, Kristen ada, Katolik sendiri. Bahkan sekarang itu kan yang keyakinan pun diwadahi. Bahkan ujian itu kalau mata pelajaran agama bukan keyakinan itu diwadahi. Di sekarang juga diwujudnya dari dulu gitu. Nah, seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Soalnya kami ini terbiasa hidup di tengah-tengah masyarakat yang mungkin. Jadi kenyataan seperti ini ya baru tahu kalau di sekarang ini ada gitu Pak. Gitu. Oke, sementara dari saya itu aja dulu. Yang lain, silakan. Monggo Mbak, ada yang ditanyakan mungkin tugas kampus, monggo. Nanti berjalan nggak penasaran.
Jadi mic-nya Mbak. nah itu. Tolong. Namanya dulu Mbak, namanya jurusannya S1 apa gitu. Tadi belum saya perkenalan. Silakan perkenalan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Manila dari Prodi PPKN Angkatan 2021. Tadi kan Bapak Kusuma bertanya mengenai politik. Tadi sebenarnya sudah menjawab. Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi maraknya politik identitas menurut keyakinan ini? Tadi sebenarnya sudah saya singgung Mbak, terkait dengan kesadaran sosial sama keterampilan berrelasi. Tetap kalau masalah isu politik identitas ada. Tapi ya di sini kalau ada itu alhamdulillah aman-aman aja. Karena kita sudah berjalan tahunan dari masing-masing sesepuhnya masing-masing, ada pendeta, ada Pak Kiai, ada Mas Ustadz, Ustadznya, kita sama-sama saling membentengi. Dan alhamdulillah sekarang itu kalau ada isu seperti itu saya berdengar. Sama-sama saya di sini 33 tahun. Seingat saya belum ada namanya kegegeran antar umat beragama. Karena dari bahwa kita dari mbah-mbah dulu sudah terbiasa berbeda dan sudah bisa memahami, menahan diri, tidak mendebatkan akidah. Karena mohon maaf, akidah itu menurut saya pribadi, pemahaman saya itu tidak pantas untuk diperdebatkan. Karena kita hidup di Indonesia, kita ada bahasa beragama, didukung dengan di masyarakat kita ada Pak Kiai, Pak Ustadz atau saling membentengi umatnya masing-masing. Jangan mudah terhasut. Alhamdulillah kita kalau mendengar isu di TV merasa kayak kok aneh. Indonesia kita dengan perbedaan. Terus dasar-dasar masih ada seperti itu. Tapi kan ada dari benihnya pemuda, dari masyarakatnya. Jadi kayak ketuanya kurang membentengi mereka tentang kesadaran sosial sama keterampilan berrelasinya. Seperti itu Mbak. Bagaimana struktur susunan organisasi yang ada di Strukturnya itu ada ketua PAC Pak Sujito. Mungkin bisa ditambahkan Pak Sujito, saya kurang hafal. luar negeri Bapak Mario komunikasi informasi dan media Bapak Endro saya itu Litbang Iptek untuk biaya dan lingkungan Bapak Ko ekonomi dan kebudayaan masyarakat Bapak Muhammad Sotik hukum dan hak asasi manusia teknologi informasi dan informatika pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga
kita di bawahnya ranting kayak gitu kan, PC-nya. PAC kan tidur cara kita juga sudah punya gedung DPD gedung yang dibangun DPD Dewan Pimpinan Daerah baru jadi sebenarnya. Dan sedikit informasi Pak, sekitar 1 bulan lalu kita LDI juga sudah mengadakan munas tingkat nasional Rakernas rapat kerja nasional di Jakarta dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Kapolri, Panglima TNI dan Kementerian lengkap. Bahkan 3 calon presiden kita undang sebagai materi Pak. Mungkin banyak kalau ada itu bisa dicek apa itu Rakernas LDI nanti keluar baru sekitar 1 bulan yang lalu. Itu lengkap nanti ada di LDI banyak bisa dilihat ya. Itu Pak, Mbak. Terima kasih. Ada yang lain Pak? Depannya Pak, ini jangan supermarket ini kan jualnya dengan apa perubahan dikarenakan perubahan itu membuat kita sempat khawatir, sempat takut, sempat apa gitu. Nah, terkait dengan kehidupan masyarakat sini yang beragam ini. Apakah yang perlu diambil dalam menghadapi tantangan ke depan? Jadi sudah tadi contohkan satu berupa marahnya politik identitas, tapi tantangan yang lain masih banyak. Nah, ternyata sini punya resepnya tersendiri. Jadi meskipun ada isu tetap tidak terbolehkan gitu, kerukunannya masih tetap tak terbolehkan gitu. Mungkin ada hasil tersendiri ya, yang bisa kami ambil hikmahnya dalam rangka membina keharmonisan antar umat ini. Maka Bapak, ini Pak. Jadi bingung bagaimana sekarang ini bisa rukun seperti ini, padahal sangat berbeda-beda keragamannya. Saya contohkan dikit aja. Jadi keberadaan umat yang berada di sekarang ini tidak menonton. Seperti hanya coba di sebelah barat masjid ini saudara kita dari Hindu. Di timur, di utara masjid saudara kita dari Melayu. Di depan, lalu yang pasti itu menuju sini itu dari Hindu, yang baratnya dari Nahdien, timurnya dari Hindu, karena berkaitan dengan Pura, dengan yang timurnya masjid ini Pak. Ini orang Kristen, orang Kekasih. Nah ini Pak, ada keunikan mungkin menjadi catatan Bapak semua. Pernah di sini itu dalam satu malam kegiatan berbeda di tempat ini. Di sini pengajian rutinnya yang 15 hari sekali di sini pasti berkumpul dua PAJ sekarang dan PAJ padanya di bawah nama PJ Hayat. Sedangkan di sini saudara kita ini yang di barat ini juga mengadakan anjang sana. Di sini, di situ depan tadi yang saya katakan itu ada yasinan. Sedangkan orang Hindu juga mengadakan kegiatan ibadah secara anjang sana. Waktu di sini 4 lokasi berbeda-beda. Mungkin kalau dari orang yang lain mungkin bingung, kok bisa seperti ini? Padahal tempatnya tidak ngobrol, tidak ngomong, berdampingan dan sebagainya. Tapi tidak. Itu Pak, di samping itu Pak, saya di sini
bertempat di sekarang ini mulai 1972. Jadi agak lama di sini. Dan alhamdulillah tadi sudah dikatakan Pak Pandi, selama Pak Pandi kecil sampai sekarang tidak pernah dengar tentang gesekan-gesekan antar keyakinan. Itu memang betul Pak. Tapi yang lebih pasti lagi semenjak dipimpin oleh Bapak Kadis kita, Bapak Budiman, mungkin tadi sudah sowan sama Pak Kadis ini. Oh, Bu Saiful Rahman ini pertama lebih 5 tahun mendapat tahun ini. Ini Bapak Kadis Budiman itu sudah mendapat di sekarang ini 3 periode. Nah, beliau sangat pandai, sangat pandai merangkul keberagaman di sekarang ini sehingga suatu saat diperlukan dari tokoh-tokoh yang ada. Jadi sini saya juga mempunyai nomornya Bapak Bendito. Saya juga mempunyai nomornya Bapak dari Ketua Himpunan. Saya juga mempunyai nomornya dari Bapak Ketua Mahdi. Nah, suatu saat itu dengan teman tertentu itu dikumpulkan oleh Bapak Kadis membahas tentang tetap diusahakan kerukunan dalam beragama. Nah, pada intinya kalau sewaktu-waktu ada gesekan Pak, namanya orang yang campur itu dari masyarakat yang mungkin kurang memahami tentang agama yang sebenarnya itu biasanya agak terpengaruh. Nah, disitulah pemeran dari tokoh-tokoh masyarakat untuk mengendalikan royalnya masing-masing sehingga terjadi seperti itu. Tadi sudah disinggung oleh Pak Andi. Di sini tidak ada istilah harus hari raya Rabu itu juga sudah ada yang sendiri, tidak. Itu hari raya sendiri tidak. Bisa terus insya Allah. Berarti faktor kepemimpinan Pak Kadis ini juga sangat besar pengaruhnya dalam ini. Iya, berguna. iya. Karena beliau ya walaupun sudah menyandang sebagai Bapak Haji, tapi beliau sangat paham bahwa untuk menjadikan sebuah kesayang dalam kategori Islam itu baratun, baratun walaupun rukun harus seperti ini. Iya. Ayo silakan yang Monggo Bapak. Jam 9 silakan. Mungkin sudah lulus pertanyaannya. Sama ini Pak, kepala desa kami itu baiknya sebenarnya baiknya salah satunya waktu perayaan 17 Agustus Pak. Itu kita dikasih momen, kasih waktu dan bisa menyelenggarakan acara di balai desa. Itu setiap ormas agama di NU Kristen untuk menampilkan penampilannya masing-masing dan disaksikan bersama sebagai desa saat festival sampai rukunnya sampai segitu yang baik. Monggo Pak, ini ditanyakan lagi. Sudah unik, masih ada banyak yang unik gitu ya. Dari faktor kepemimpinan Pak Kadis saja sudah seperti itu. Ini nilai lebih jika cermati gitu. Kalau saya bandingkan dengan kepala desa di daerah saya begitu. Karena di sana memang ya masyarakat yang mungkin jadi sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan Pak Pur di sini ya kami juga terinspirasi atas kepemimpinan beliau itu semuanya dirangkul dalam organisasi apa saja itu semuanya masuk sampai pada perorganisasian jadi basis itu ya memperkuat kami. Pada akhirnya saya tahu dari basis itulah memperkuat apa kerukunan umat antar agama yang ada
di desa sekarang. Gitu. Ternyata apa namanya banyak persennya, enggak hanya satu juga, persennya cukup banyak. Dan ini saling menopang, dia tercipta suasana yang harmonis itu. Nah, yang kedua, sebagai evaluasi saya, ternyata apa yang dibilang Pak Pandi, Pak Kurniman, betul Pak Deni, Pak Wito, Pak Cito, itu apa namanya masyarakat kita, masyarakat sekarang ini sudah lama belajar dalam suasana yang berbeda itu. Tetapi bagaimana yang berbeda itu terwujud menjadi sebuah kebersamaan. Ini sebenarnya intinya multikultural kan di situ. Jadi tidak perlulah kita membesar-besarkan perbedaan, tetapi bagaimana merajut perbedaan itu menjadi sebuah kebersamaan yang kebersamaan itu menjadi modal dasar menjadi masyarakat yang apa ya istilahnya yang makmur, yang betul-betul betul tadi gitu. Jadi akhirnya saya dapat pencerahan dari berbagai tokoh agama ini apa namanya pada intinya saling mengetahui di dalam berbagai informasi itu. Di sini kan juga ada lebih ini. Iya. Melalui forum itu kan juga bisa dilakukan dialog. Iya. Tadi sudah saya singgung tadi. Iya. Insya Allah dengan Pak Ciro termasuk di dalamnya. Lalu Pak, mungkin sedikit yang mengatakan mungkin ya ini kan bicara dalam hadis 95. Sampai di sini Pak, ada kematian melalui di sini dipakai penulis yang ada di Balai Desa, baik yang umat Kristen, umat Islam, itu informasinya ada di Balai Desa. Satu pintu di Balai Desa saja. Semua pakai innalillahi wa inna ilaihi raji'un dengan kematian tersebut diutarakan, semua pada dianjurkan, bahkan di setengah dimajukan untuk kajian. Dan di sini oleh Pak Kades juga dibentuk masing-masing organisasi itu 2 orang dalam kepanitiaan kematian umum di sana. Dari 2 orang, dari 2 orang, dan dari 2 orang, dari 2 orang, dan dari 2 orang. Jadi ada kepengurusan kematian secara umum. Adapun pelaksanaan perambutannya diserahkan kepada internal. Ya, sehingga di sini orang yang hadir dan tidak hadir semua ada aksen. Insya Allah bisa membantu saya taksiye absen. Ini ada aksen. Baik. Sehingga di sini di samping yang belum biasanya membantu berupa yang tidak rumah, insya Allah ya kurang lebih siapapun yang tinggal kurang lebih 2 juta sampai 3 juta dan 700 sampai kematiannya itu untuk dia pakai keseritaan. Lalu yang tadi Pak Lurah sendiri yang umumkan itu dari perangkat desa. Oke. Pak Jokowi kalau dulu Pak Jokowi ini Pak pembangunan itu yang menjadi informasi yang wajib dibahas. Ada nilai. Terus sampai di sini. Ada semua ada dari kepanitiaan bisa. Jadi ini baru dari sini. Ini Pak lain. Iya. Ini terbenam bersama ada sini sekali.
Sido ya, ya, Pak Sido, Pak Budi, Pak Sido, Mas Ustaz, ya, terima kasih banyak atas atensi, atas kenyamanan kedatangan saya ke sini dalam rangka bersilaturahmi dan memperoleh informasi penting terkait dengan keragaman yang ada di desa Semarang. Dan jasa baik ini jadi amal ibadah panjenengan dan semuanya semoga bisa menambah wawasan jadi ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa saya. Ini satu kelas, satu angkatan, tapi tidak tentunya memang 20, tapi yang datang itu hanya 16. Soalnya sejak pagi-pagi jangan sebenarnya kita sudah nyampe di kantor desa. Kebetulan di sana ada banyak acara buat yang di situ sana. Kami dilayani bicara itu sama Pak suatu gitu ya, perangkat ya juga sebagai tokoh antara dari dulu mulai itu sampai siang di kantor desa sekitar jam 1:30 pada dulu itu kita pulang istirahat dulu. Soalnya apa, informasi untuk bisa bertemu dengan para tokoh agama itu sore hari tadi sampai dengan saat ini. Makanya tadi kami dulu yang di dikasih terus udah itu tadi sempat ketemu sama seorang pengurusnya di sana, tetapi tidak ketemu lagi dengan Pak Romonya, Pak Monca, iya Pak Romonya, nanti Pak Yusuf, tidak kami filosofi berhubungan yang tentang ada masyarakat di masyarakat Islam. Di sana banyak inspirasi yang kita dapat terkait dengan keunikan-keunikan yang ada di sini. Kita mengkaji atau membahas masalah pluralitas atau bahkan multikulturalitas. Terima kasih banyak Pak. Semoga ini semua menjadi catatan ibadah dengan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan menjadikan ini wawasan atau pengetahuan atau bahkan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa kami dalam mendalami persoalan-persoalan pluralitas dan multikulturalitas. Kemudian yang sampaikan, terima kasih dan saya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah berhadir di masjid dari kami sendiri. Saya di sini saya juga sebagai pengurus masjid sini yang ada kami mengambil Bapak di sini yang nyaman, bukan hanya nyaman tapi sangat-sangat nyaman dan sangat enak untuk kami mendapatkan layanan gitu. Iya Pak Adi seperti itu. Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah semoga Bapak dosen dan seluruh mahasiswa ini dalam ilmu itu sangat besar karena di dalam arti disebutkan man al-darina fa'al-ibun man al-darina fa'al-ibun man al-darina fa'al-ibun
selesai dari di sini saya mewakili pengurus Masjid Baitul Karim pada penampilannya saya mewakili semuanya. Mudah-mudahan perjalanan Bapak dan Bapak semua pulang dari sini nanti melanjutkan di tempatnya atau di rumahnya. Allah memberi keselamatan dan keberkahan. Sampai di sini berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin jika sekedar ketikan ini beberapa kali kalau mungkin dokumentasi di